Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi nih hari Minggu nih. Yuk, kita mau ibadah Minggu yuk. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan. Kita akan mendapat sesuatu yang Tuhan mau berkati buat kita minggu ini. Ya, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Raja kami, hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo anak-anak, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anak, mari kita menyembah Tuhan. Mengalir dalamku.
kami mau persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga mau memuji Engkau, menyembah Engkau sepanjang hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Darlin bagikan. Firman Tuhan hari ini tentang Daud dan Goliat. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya? Firman-nya ada di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 50. Sekarang kita dengarkan dulu yuk ceritanya. Pada suatu hari, Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Namun pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin mentertawakan karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Goliat maju dan mencoba untuk melawan Daud. Namun Daud berhasil menghindar. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena kemenangannya. Wah, hebat ya. Nah, kira-kira dari cerita ini yang hebat itu siapa? Goliat, Daud, atau Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya yang hebat adalah Tuhan. Seperti yang Daud bilang sebelum melawan Goliat, ia bilang bahwa Tuhan akan menyertai dan menjagai Daud. Dari sini kita belajar bahwa iman kepada Tuhan membuat kita berani. Ikutin setelah kakak ya. Iman kepada Tuhan membuat kita berani. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau bagikan. Kami belajar dari Daud untuk percaya kepada Engkau dan berani. Kita mau menjadi seperti Daud yang menyerahkan semuanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, supaya firman ini bisa menjadi berkat untuk setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktunya aktivitas. Kalian siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Yang dibutuhkan, kertas, HVS, boleh berwarna ataupun tidak. Satu lagi, kalian juga bisa pakai kertas warna. Nah, lalu stick. Kalian juga bisa pakai sedotan, lalu lem, dan juga pita atau tali. Kalian bisa pakai tali juga. Kita akan mulai pertama-tama ambil 3 stick atau sedotan. Lalu sedotan yang pertama kita lem terlebih dahulu.
Setelah itu kita tempel di bagian tengah-tengah. Nah, agak sedikit ke bawah ya. Setelah itu, 2 sticknya lagi. Sekarang kita ambil tali. Kita akan ikatkan talinya, tapi sebelumnya kita gunting dulu. Nah, kira-kira segini, lalu kita gunting. Kita ikatkan di sticknya. Diikat 2 kali ya. Nah, di bagian satu lagi juga kita ikatkan. Ingat, ikatnya 2 kali. Supaya tidak lepas. Setelah sudah selesai, pita yang sedikit panjang kita gunting terlebih dahulu. Setelah digunting, kita akan lem. Lem bagian belakangnya ya. Dilem. Dua-duanya kita lem. Setelah itu, kita akan tempelkan. Tempelnya berbentuk V. Nah, seperti ini. Setelah ditempelkan supaya lebih kuat, kakak menempelkan solatip di setiap bagian. Nah, sekarang ambil kertas yang berwarnanya, kita mau buat batu. Nah, kakak pakai tutup lem. Kalian bisa pakai juga koin atau yang berbentuk lingkaran. Sekarang kita buat lingkaran dulu, 5 buah lingkaran. Setelah buat lingkaran, kita akan gunting lingkarannya. Setelah digunting kelimanya, kita akan tempelkan menggunakan lem. Ditempelkan di bagian bawahnya. Nah, sekarang kakak udah menuliskan iman kepada Tuhan membuat kita berani. Kalian juga boleh tambahkan di bawahnya ayat hafalan supaya kalian ingat terus. Selesai, jadi deh. Selamat mencoba ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 37 ayat 5a. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 5a. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dihafalkan ya ayat hafalan minggu ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah Daud dan Goliat. Sekarang gilirannya kita akan melihat aktivitas adik-adik semua minggu lalu. Ayo kita lihat.
adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mazmur 10 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 5. Mazmur 40 ayat 4a. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Amin. Happy birthday untuk Joel Geoffrey Hadinoto, 26 Oktober. God bless you. Adik-adik semua, kita sudah selesai sekarang ibadah online minggu terakhir mengenai beriman. Jadi tentu tahu lagunya kan? Kita dengarkan ya. Kita sudah di penghujung ibadah online kita. Minggu depan kita akan karakter yang lain lagi mengenai bersuka cita. Tentu adik-adik menantikannya kan? Tapi kita tutup dulu ibadah hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, minggu terakhir mengenai beriman. Kami bersyukur karena Tuhan yang mengajar kami supaya kami punya karakter beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu depan kami akan belajar mengenai bersuka cita, Tuhan pimpin juga. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.